Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Suara saya terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi Terdengar, Pak. wabarakatuh. Pagi, Pak. Alhamdulillah, amin. Terdengar jelas ya. Gimana kabarnya? Sehat-sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Kita was kapan sih kita ya? Lupa saya. Awal Juli, Pak. Juli ya? Juli. Oh iya benar. 11 Juli, Pak. Sekarang kita di pertemuan yang ke-13 ya harusnya. Oke. Masih agak jauh. Sebelum saya mulai, saya mau menyampaikan ada 7 orang ini ya yang belum yang belum presentasi nih UTS-nya. Di antaranya ini yang pertama Padma Jantika. Kalau Padma ini kan dia udah pindah ke sore ya. Maksudnya dia kan udah mulai transisi nih. Udah pernah kontak saya juga gitu. Terus yang kedua Aulia Fitri Madani. Nah ini masih aktif nggak orangnya ya? Masih ada Pak Aulia. Masih ada ya? Hadir nggak sekarang orangnya? Aulia, halo? Ada sih Pak kalau di partisipan Aulia. Oke, ada tuh. Aulia, belum presentasi UTS ya? Mau kapan? Ya Pak, sekarang belum bisa soalnya laptopnya dipakai ayah, jadi nggak bisa itu. Juga lagi di tempat kerja sekarang. Lagi di tempat kerja sekarang, tapi bisa nggak buat presentasi? Maksudnya tinggal saya saya tunjukin hasil yang punya Aulia, nanti tinggal Aulia yang jelasin ke kita gitu, kayak yang sebelumnya. Besok aja soalnya lagi acara lagi minggir bentar ini di tempat. Oh gitu, oke. Minggu depan ya. Ya Pak. Oke. Terus yang berikutnya ini ada Syahla, cuman tadi udah ada kabar ke saya, katanya lagi sakit, belum pulih katanya. Kita doain deh semoga cepat pulih ya, semoga sembuh. Kemudian ada Monica Carla ya, yang belum. Ada nggak Monica Carla? Di partisipan ada nggak Monica? Monica nggak ada ya? Ada Pak. Oh ini Monica. Monica udah belum UTS presentasi? Belum ya? Belum Pak. Mau kapan? Minggu depan aja Pak. Minggu depan, oke. Minggu depan ya. Terus setelah Monica ini ada Prasetya. Prasetya Adi, ada nggak orangnya? Prasetya Adi, Prasetya nggak ada ya? Masih aktif nggak tapi ini orangnya? Ada yang tahu Prasetya Adi masih aktif atau enggak? Katanya sih dia udah mulai kerja onsite Pak, udah bukan itu lagi work from home, tapi udah mulai kerja onsite. Oh gitu. Ya. Ya soalnya dari beberapa pertemuan terakhir dia nggak hadir ini orangnya. Tapi di grup ada kan ya orangnya ya? Di grup ada Pak. Oke. Terus nanti saya infokan di grup aja. Yang berikutnya ada Widuri Husnul. Iya Pak. Belum presentasi kan? Belum Pak, kemarin mau ngirim video terus nggak jadi. Nggak jadi kenapa? Nggak tahu kirimnya kemana Pak. Oh, nanya dong. Kemarin mau nanya, udah anjungnya. Kan ada di Telegram. Ikut nggak Telegram? Iya. Ikut Pak. Aduh, yus terseser di Telegram. Sama terakhir Jalu apa? Apa videonya di laptop? Ya iya nanti aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak. Terus Jalu Arya, ada nggak orang yang Jalu Arya? Jalu Arya nggak hadir kayaknya Jalu Arya ya. Iya benar. Kalau
eh, statusnya tuh orang Jalu, ada yang tahu? Masih aktif Pak, setahu saya. Masih aktif ya? Oke, mungkin lagi berhalangan berarti hari ini. Saya lihat di absensi juga dia kemarin nggak hadir, kemarinnya lagi izin. Sudah kalau begitu. Jadi untuk informasi silakan juga nanti kasih tahu juga teman-teman yang lain untuk UTS bagi yang memang punya halangan karena dia sedang bekerja ya tiba-tiba bekerja jadi WFO ya udah bukan WFH lagi tapi udah kerja di kantor WFO. Kemudian apa namanya ada yang tidak bisa presentasi itu dengan alasan yang apa namanya tidak bisa untuk dihindari ya mau nggak mau berarti caranya bikin video ya itu bikin video seperti Widuri ya nanti untuk masalah kirimnya kemana nanti saya share di email atau sorry di email di grup. Jadi nanti untuk videonya kalian yang nggak bisa itu bikin video untuk presentasi UTS diupload di YouTube, link YouTube-nya baru dikasih ke saya gitu via Telegram aja Japri nggak apa-apa. Dan yang mau presentasi minggu depan terakhir ya minggu depan terakhir yang mau presentasi UTS minggu depan terakhir ataupun yang nggak bisa presentasi ya dikarenakan alasan-alasan yang tadi terus mau bikin video aja silakan nggak apa-apa dibikin video upload di YouTube linknya baru kirim ke saya kayak gitu jelas ya. Pak harus di YouTube Pak uploadnya. Iya upload di YouTube aja udah biar simple. Kan bisa di unlisted kalau itu privasinya jadi nggak usah di-setel ke publik yang penting saya bisa lihat. Iya Pak. Kalau kirim email kegedean nanti ya kan kalau Iya. upload di mana di storage juga di Google Drive sayang tempat. Makanya udah upload di YouTube aja yang ada gratisan tuh kita manfaatkan ya. Oke, jelas ya. Sekarang saya mau coba sharing screen. Nah, sudah terlihat sharing screen-nya? Sudah Pak. Ya. Kita bahas, kita masih buka SQLiog. Ya, kita masih buka SQLiog. Sebentar nih saya tutup. Terlalu banyak yang terbuka. Oke. Kita buka SQLiog seperti biasa kalau misalkan kita buka pada tampilan awal pertama kali. Nah, kalau udah pernah buka nanti dia langsung masuk ke terakhir kali kita buka ya, kita akses. Misalnya kita ninggalin query di sini. Select bintang from agent. Nah, udah itu kita tutup misalkan. Terus kita buka lagi SQLiog-nya. Nanti dia muncul tuh query-nya ya. Jadi query yang sebelumnya masih ada di sini kayak gitu. Terus yang enak lagi untuk apa namanya menggunakan SQLiog kita bisa bikin skema ya. Kita bisa langsung bikin skema. Nah, contoh saya di sini punya sebuah database namanya Simpy ya. Sorry bukan Simpy, Posetia. Yang mana Posetia ini project punya saya. Nah, kemudian di sini saya bikin skema. Cara buat bikin skema gimana? Nah, kita lihat di sini kan ada ikonnya ya, New Schema Designer. New Schema Designer. Atau klik file, kemudian pilih New Schema Designer atau Ctrl Alt+D. Gitu. Nah, di sini skema kita. Nah, skema ini untuk apa? Skema ini untuk melihat peta ya, peta hubungan antar tabel ya, antar tabel. Nah, ini saya udah pernah bikin, kemudian udah saya save. Nah, coba kita lihat dulu contohnya ya. Saya nyimpannya di mana ya, lupa lagi. Di project kalau nggak salah. Posetia motor. Oh, Posetia. Ini. Oke, continue.
Oh, ternyata di Postia versi 2. Nah, ini dia. Saya kecilkan. Nah, bisa terlihat di sini ya. Nah, relasi antar tabelnya. Saya besarkan dulu biar kelihatan. Ya, ini ya. Ini tabel karyawan, tabel jual detail, tabel servis transaksi jual, tabel barang. Nah, ini kita bisa melihat hubungan atau relasi dari masing-masing tabel. Nah, seperti tabel barang, dia masuknya kemana aja nih hubungannya? Tabel barang itu masuknya ke jual detail, servis transaksi jual, dan juga ada supplier. Oh iya, ada supplier, ada barcode, dan ada inventory. Gitu. Jadi dia masuk ke 5 tabel yang berbeda dari tabel barang ini. Ya. Kemudian kita bisa menelusuri lagi nih. Nah, dari sini ya ada tabel jual, yang mana tabel jualnya ada employee code ya atau kode karyawan. Nah, berarti dia berelasi dengan tabel karyawan yang ada employee kodenya. Ya, kemudian tabel jual juga berelasi dengan jual detail yang ada ID transaksinya tuh, ID transaksi. Ya. Dan jual detail ini ada ID item berelasi dengan barang, ID item. Nah, ini kita bisa bikin secara otomatis ya, relasi-relasi ini kita bisa bikin secara otomatis dengan menggunakan SQLio gitu, tanpa kita harus bikin lagi. Nah, kalaupun kita mau bikin lagi ya sendiri ya silahkan gitu untuk keperluan dokumentasi bisa menggunakan apa namanya ardplus.com ya yang online itu, atau bisa dengan menggunakan StarUML atau menggunakan Microsoft Office Visio atau software-software lain ya yang sejenis gitu. Jadi banyak pilihan. Nah, untuk apa sih tujuannya bikin skema kayak gini? Tujuannya untuk pertama dokumentasi yang pasti ya, dokumentasi. Jadi rancangan atau struktur dari database ya apa namanya yang kita buat itu seperti apa. Ya, jadi biar mudah terlihat hubungannya ya antar tabelnya, jadi bisa kelihatan ini tuh nyambungnya ke tabel yang mana, ini nyambungnya ke tabel yang mana gitu. Jadi untuk apa namanya pertama untuk dokumentasi struktur ya, struktur database. Terus yang kedua ya untuk memudahkan pembuatan query ya, untuk memudahkan pembuatan query. Kenapa memudahkan pembuatan query? Karena dengan melihat struktur tabel ya yang mana berelasi, mempunyai relasi ya, karena bisa mempermudah kita dalam membuat query ya, untuk query join tentunya. Jadi kalau misalnya kita mau join, kita bisa lihat tuh ini tuh masuknya ke joinnya kemana aja ya. Dan yang terakhir fungsi dari skema ini untuk apa? Yaitu untuk memudahkan integrasi ya, untuk memudahkan integrasi ataupun pengembangan update sistem gitu. Kenapa untuk memudahkan integrasi atau pengembangan update sistem? Karena dengan adanya dokumentasi ya, dengan adanya dokumentasi dari skema database yang kita miliki, otomatis pada saat kita akan mengintegrasi ataupun mengembangkan ya, mendevelop lagi gitu ya kan, melalui tahapan software development life cycle. Nah itu jadi sangat tertolong. Misalkan kita punya apa namanya untuk pengembangan itu kita memiliki tim ya, kita kerjasama gitu dengan orang lain ya untuk integrasi gitu. Contoh sederhana, misalkan ini saya punya sebuah database Postia ya, yang mana database Postia ini adalah database untuk bengkel ya, bengkel motor gitu. Dia untuk jual apa namanya, jual spare part dan juga jasa ya, servis seperti itu. Nah, kemudian dia memiliki keinginan untuk mengintegrasikan sistem yang dia punya. Nah, saya kan bikinnya kan basisnya desktop ya, basisnya desktop tahun 2018 gitu. Dan sekarang dia ingin mengintegrasikan sistemnya yang desktop itu dengan marketplace. Nah, karena sekarang kan bisnis itu kan sudah mulai beralih ke bisnis online ya, gitu. Jadi menggunakan marketplace gitu lah. Nah, marketplace yang umum yang sudah banyak diketahui ya kan, ya seperti yang kita tahu seperti Shopee, kemudian Tokopedia, ada Lazada, ada Bilibili dan yang lainnya kan seperti itu. Nah, jadi dari beberapa marketplace itu, jadi kan dia sambil jualan di offline ya, di bengkel, dia juga sambil posting produknya di online gitu loh.
Karena kan pada saat zaman kemarin pandemi, mau tidak mau semua orang merubah proses bisnis gitu loh yang dijalankan. Dulu nggak ada tuh yang namanya posting baut di online tuh nggak ada gitu. Buat apa posting baut di online gitu kan? Nah sekarang pada saat zamannya sudah mulai bergeser ya, karena ada kebiasaan baru yang disebut new normal itu, jadi sudah mulai ada peralihan teknologi gitu yang digunakan. Dengan berangkat dari kasus yang seperti itu ya, mau tidak mau si pemilik tempat ya, si pemilik usaha, dia berinovasi agar tidak tergerus oleh zaman kan seperti itu. Nah, dia ikut juga buka online dan ternyata ya memang sudah zamannya jadi lumayan gitu. Di online pun juga sudah mulai terlihat hasilnya. Nah, permasalahannya adalah terlalu banyak aplikasi yang dibuka. Nah, seperti contoh misalnya gini, kita buka toko ya di marketplace gitu misalkan, di beberapa marketplace ya, misalkan ada di 3 marketplace yang berbeda. Contoh misalkan ya, di 3 marketplace yang berbeda. Contoh misalkan seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Misalkan itu ya 3, Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Kebayang ya, kita harus mengelola masing-masing marketplace tersebut. Ya kan, kita harus buka aplikasi Shopee, ya kita harus buka Tokopedia, kita harus buka Lazada. Nah, kemudian seperti yang kita tahu bahwa satu marketplace itu kita bisa membuat beberapa toko. Kan gitu. Satu marketplace kita bisa membuat beberapa toko. Nah, yang tadi kita udah dibuka di 3 marketplace, ya kan? Dengan membuka masing-masing satu toko per marketplace pun juga kita sudah mulai kewalahan ya, kerepotan karena ada 3 aplikasi yang harus urus gitu kan. Dan setelah itu ditambah misalkan dari satu marketplace itu kita punya beberapa toko ya, karena itu diizinkan ya. Jadi dalam satu marketplace itu kita bisa membuka beberapa toko seperti itu. Nah, dan itu yang dihadapi oleh klien saya ya. Itu yang dihadapi oleh klien saya, yang mana dia buka toko di marketplace juga, dan ada beberapa toko juga ya di marketplace. Jadi dia merambah ke dunia marketplace, ya beberapa marketplace, kemudian dia membuka beberapa cabang ataupun toko di dalam satu marketplace gitu. Nah, jadi kan mulai dari pengelolaan toko yang ribet tuh udah kelihatan sama kita, ya kan? Implikasinya apa? Dia harus meng-hire karyawan baru, ya kan, untuk ngurusin tokonya yang di online, kan gitu. Minimal 2 lah itu buat orang yang ngurusin toko online, ya. Nah, kemudian masalah cost dari meng-hire orang tadi, otomatis kan harus mengeluarkan cost lebih ya untuk meng-hire orang. Taruhlah misalkan untuk gajinya 2.300.000 misal per orang. Nah, ini ada 2 orang berarti 4.600.000 ya kan per bulan. Jadi sebulan harus mengeluarkan biaya tambahan sebanyak 4.600.000. Nah, kemudian kali dalam 1 tahun kali 12. Nah, kan udah kelihatan ya. Jumlahnya udah mulai fantastis tuh dengan menambah 2 karyawan untuk urusin yang toko online tadi. Nah, berangkat dari kondisi yang seperti tadi, akhirnya dia ingin mengintegrasikan ya antara toko yang ada di marketplace ya, dengan sistem yang dengan toko yang dia punya di offline di bengkel. Jadi sistem yang ada di online dengan sistem yang ada di offline itu semua bisa menjadi satu kesatuan. Nah, bagaimana hal itu memungkinkan bisa terjadi? Nah, ya kita masuk nih ke dalam software development lifecycle ya, dan juga database lifecycle. Nah, langkah yang berikutnya yang harus kita lakukan ialah mencoba mengintegrasikan sistem yang kita miliki dengan marketplace. Kan seperti itu. Nah, bagaimana hal itu bisa memungkinkan? Nah, hal itu bisa memungkinkan karena saya tidak bekerja sendiri dalam mengintegrasikan ini. Nah, otomatis saya harus memiliki dokumentasi ya.
Harus memiliki dokumentasi, minimalnya dokumentasinya adalah skema dari database yang kita punya. Nah, yang seperti ini jangan dianggap remeh. Ya, yang seperti ini jangan dianggap remeh karena ini menjadi sangat penting sekali. Jadi orang bisa lihat nih yang kerja sama bareng kita bisa lihat nih, oh ini tuh masuknya ke tabel ini. Ini masuknya ke tabel itu relasinya dengan yang ini tuh ngambilnya dari sini, itu dari sini. Gitu. Ya, jadi untuk memudahkan pekerjaan dan juga di sini bisa kelihatan tuh tipe-tipe datanya, ya kan? Nah, seperti ID transaksi, nah dia tipe-tipenya varchar dengan panjang 20. Ya kan, untuk ID items integer, quantity integer. Dan yang lainnya. Nah, kemudian muncul nih di sini seperti di tabel jual, ya seperti di tabel jual atau tabel barang deh, kita lihat tabel barang. Kita lihat. Nah ini muncul nih satu kolom baru namanya is-sync atau is-synchronize. Ya, ini tipe datanya adalah boolean. Ya, tipe datanya boolean. Di sini ada nilai default, nilai defaultnya adalah true di sini. Nah, ini mulai nih muncul nih yang kolom-kolom baru, properti-properti baru tuh ising. Nah, dan ini muncul di tabel-tabel yang sifatnya transaksi. Ya. Nah, ini untuk apa? Ini adalah tag ya, kolom untuk tag, kolom tag untuk status sinkronisasi. Karena kan kita harus terintegrasi ya, otomatis database ini nanti akan dihostingkan, akan disimpan di internet ya, di hosting disimpan di VPS ya, katakanlah VPS seperti itu. Nah, kemudian harus ada satu buah penanda ya, atau yang biasa kita sebut tuh tag gitu kan, yang mana untuk membedakan apakah si data ini sudah disinkronisasi atau belum, seperti itu ya, karena sinkronisasinya harus bolak-balik untuk yang transaksi gitu. Nah itu bisa lebih cepat ya pekerjaannya kalau misalkan kita sudah membuat skema. Jadi tanpa kita harus buka lagi satu persatu tabelnya gitu ya, ngelihat lagi ini kolomnya ada apa aja, nah gitu dia relasinya kemana aja. Kan untuk mencari relasi kan sulit ya, untuk mencari relasi itu sulit. Nah, jadi kalau misalnya secara manual kan kita harus cari satu persatu masing-masing relasinya kayak gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk membuat skema di dalam SQLiog ini sangat simpel sekali gitu. Nah, caranya bagaimana? Oke, sekarang kita masuk ke cara pembuatan skema di SQLiog. Nah, misalkan sini saya punya sebuah database agen. Ya, punya sebuah database agen. Nah, kita lihat info di tabel agen. Bukan agen yang ini ya, ini agen yang ini saya hapus deh. Oh, ini nggak bisa dihapus karena ada hubungan ke sini. Beli. Jadi kita baru bisa hapus yang ini. Triggernya juga udah hilang. Nah, ini extra prosedur agen kita hapus. Oke. Nah, kita lihat agen. Nah, kalau misalnya kita mau mengetahui relasi antar tabel di database agen itu kemana aja sih relasinya? Nah, kan secara manual kan kita harus cek di tabel agen di sini ada kolom apa aja? Agen kode, nama agen, working area, komisi, phone number, customer, country. Coba di customer ada customer kode, customer name, customer country, grade. Nah, ini nggak ada di sini. Nah, ada agen kode. Nah, ini ya, agen kode. Nah, di sini ada agen kode. Nah, berarti ini berelasi dia. Antara agen, tabel agen dengan tabel customer, dia berelasi. Cirinya apa dia berelasi? Ada dua-duanya. Ya, ada kolom yang sama di antara dua tabel ini. Gitu. Kemudian lihat kita customer tabel order. Sebentar ya. Tabel order, ada order number, order amount. Nah, ini ada customer kode. Jadi tabel order itu berhubungan dengan tabel customer. Ya. Nah, berarti dengan kata lain dengan melihat nomor order kita bisa melihat agen mana, ya kan? Agen yang menyumbang itu yang mana gitu. Karena
dari order berelasi dengan customer, customer berelasi dengan agen, kan seperti itu. Nah, sekarang coba kita buat skemanya agar tidak kesulitan, ya, agar tidak kesulitan kita buat skemanya. Nah, gimana caranya? Klik file, kemudian pilih yang new schema designer atau langsung klik yang ini, ya, new schema designer atau kontrol ALTD sama aja. Kemudian kita tinggal menambahkan tabel ke dalam skema designer ini. Caranya tinggal kita drag aja tabel itu. Drag table from object browser or right click, kemudian add table or use canvas toolbar. Tinggal klik kanan, pilih add table. Kan gitu, ya. Atau kita langsung tarik, misalkan agen sini tarik ke sini. Seperti itu. Atau mau sekaligus dimasukin, klik kanan, add table. Nah, ini kita checklist semua, select all. Add. Nah, muncul kan semua? Nah, sekarang bagaimana untuk membuat relasinya? Ya, tinggal kita cari relasinya. Seperti yang tadi nih, customer kode, agen kode, dia ke sini, ya kan? Ya, kita masukin, kita tarik. Nah, muncul kan? Referencing kolomnya adalah agen kode. Nah, sorry, ini kebalik. Harusnya S, cancel. Harusnya ini. Nah, jadi reference tabelnya, tabel yang menjadi referensinya adalah tabel agen dengan referen kolomnya adalah agen kode. Ya, ini referencing kolomnya juga agen kode. Ini kan seperti membuat apa namanya origin key ya. Kita save. Nah, muncul, ya kan? Itu sama halnya dengan kita membuat kalau misalnya kita mengalter table ya, klik kanan customer, kemudian kita alter, ya kita alter table. Nah, ini sama aja kita dengan menambahkan origin key, ya. Jadi masuk ke sini ke origin key. Jadi kalau misalkan teman-teman membuat database ya dengan memasukkan origin key-nya, ya, yang memasukkan key-key yang berelasi, ini dia pada saat kita buka skema itu akan secara otomatis muncul apa namanya muncul ini nih relasinya. Ya, nanti kita buktikan. Ini kita masukkan lagi untuk yang ini sekarang. Customer code, ini ke sini, customer code. Nah, ini dia bug dari SQLiot. Kadang suka error kalau langsung ditarik. Jadi bisa kita akali dengan klik relationship atau origin key. Nah, kita pilih referencing kolomnya, ini adalah yang customer code, kita checklist. Oke, kemudian reference table-nya ke table customer. Nah, reference kolomnya dia langsung otomatis tuh ngisi customer code. Ya. Dia langsung ambil yang primary key. Nah, muncul. Ya kan? Kalau udah ini kita bisa simpan. Kita save dengan cara Ctrl S gitu kan. Ctrl S, kemudian kita simpan misalnya di dokumen. Tulis dengan skema agen. Nah, kalau udah ini bisa kita tutup. Kita buka query-nya. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat strukturnya, ya di sini customer, ya. Nah di sini muncul nih key-nya ada mul. Nah ini dia untuk yang origin key, ya. Bahwa agen ini adalah origin key dari tabel agen. Kemudian order, di sini dia yang jadi origin key-nya adalah yang customer code. Nah, satu hal yang harus kita tahu bahwa untuk membuat relasi atau skema desain ini, ya skema designer ini, kita open dulu ya, kita open atau bisa langsung kita open, udah gitu kita buka yang skema agen. Existing database agen. Oke, continue. Nah, ini ya. Jadi kalau misalkan kita apa namanya mau membuat sebuah skema dan relasinya, itu engine table-nya harus InnoDB ya. Jadi kalau misalnya kita bikin table, misalnya gini, kita bikin table baru nih, create table ya. Nah di sini kan ada engine. Nah engine-nya pilih yang InnoDB ya. Engine-nya pilih yang InnoDB.
Kalau bukan InnoDB, misalkan saya pilihnya yang MyISAM misalkan. Ya, di sini ada table test. Nah, saya akan berelasi ke table agen. Table agen itu namanya agen kode ya. Coba kita munculkan table, klik kanan di tabelnya ya. Klik kanan, pilih yang table view, kita pilih yang standar. Jadi agar muncul tipe datanya ya. Tipe datanya agar muncul gitu loh. Klik kanan table view standar. Standar. Nah, ini kita simpan di bawah. Klik kanan table view standar. Ini saya atur dulu urutannya biar enak dilihat. Nah, ini ya. Jadi untuk agen itu agen kode varchar 6. Misalkan ini ID test. Data tipe misalnya integer auto increment. Ya, auto increment. Kemudian ada agen kode, agen underscore kode. Agent, oh pakai T, agent kode. Sini agent kode varchar 6. Nah, di sini pada saat kita buat, nah ini ada, misalnya kita save dulu ya, kita save. No. Nah, ini kita tarik tabel tes ini ke dalam sini, ya, muncul kan? Sini ada agen kodenya akan kita masukkan ke sini. Nah, ini kita coba lihat. Nah, ini ya. Kita klik, tarik ke sini. Nah, di sini akan muncul keterangan bahwa tabel yang dipilih itu tidak support untuk foreign key. Gitu. Jadi tabel harus InnoDB, ya tabel engine itu harus InnoDB, PBXT, SolidDB atau NDB cluster. Ya. Jika NDB cluster, ya versi itu harus lebih tinggi atau sama dengan dari 7,3. Nah, apa yang harus kita lakukan? Jadi kita harus merubah engine dari si table ini. Klik kanan, nah, kita pilih change table type to. Nah, di sini engine-nya kita ganti jadi InnoDB. Nah, setelah itu ini baru bisa kita buat relasinya. Nah, bug dari SQL. Referencing column, agen kode, kemudian referencing table-nya ke table agent, reference kolomnya agent kode, set. Nah, baru bisa muncul. Oke, seperti itu ya. Nah, kita save. Coba misalnya kita tutup skema agen, kita tutup, ya. Skema agen kita tutup. Nah, kalau misalnya kita lihat ini kan udah muncul tuh mul, ya. Nah, ini juga tandanya dia kalau misalkan jadi foreign key, ini ada tanda kunci ya. Ya, tanda kunci kayak gini. Kita bisa pilih tuh. Jadi kalau misalnya kita isikan secara manual ya, secara input di dalam table data, misalkan untuk isi agen kode kita klik, kita tinggal pilih. Ini kan dia langsung masuk ke tabel agen nih. Ya, gitu. Bisa kita pilih mau yang ini. Kita select. Kita save. Udah beres. Jadi untuk pengisiannya berhubung dia sudah kita relasikan dengan tabel agen, jadi pada saat isi di table datanya secara manual, secara user interface-nya, ya ini bisa kita klik, ya. Jadi akan langsung look up ke tabel yang berelasi, ya seperti itu. Kita hapus. Oke, apa yang terjadi? Nah, ini ada kesalahan error
kenapa bisa ada kesalahan error? Nah, kalau misalkan saya hapus yang A002, saya delete, di error. Ya. Atau misalkan saya tambahkan di sini. Misalkan A013. Nah, Sans serif misalkan. San Jose 0,22. Nah, misalkan kayak gini aja kita save. Nah, ini saya hapus nih. Saya hapus. Nah, ini dia bisa terhapus. Tapi kalau saya mau hapus yang A002, nah ini dia ada error message. Kenapa bisa ada error message? Nah, di sini keterangannya. Pertama ada execute SQL statement. Nah, ini adalah SQL statement yang dieksekusi. Ya, SQL statement yang dieksekusi. Tadi kan kita pilih yang A002, kemudian kita klik delete. Nah, jadi dia akan mengeksekusi SQL sama halnya itu dengan mengeksekusi SQL yang seperti ini. Delete from agent titik agents. Agent ini nama database-nya, agents ini adalah nama tabelnya. Ya. Kemudian kondisinya itu yang agen kodenya A0002. Nah, yang ini berarti kan, ini kalau misalnya kita eksekusi ini error nih. Ya kan? Errornya apa? Cannot delete or update a parent row of origin key constraint file. Agen titik customer, constraint customer IBFK1, origin key, agen kode, reference agen kode. Nah, jadi kalau misalnya ini kita hapus nih, nah dia akan muncul keterangan error, yaitu adalah tidak bisa menghapus, delete atau update dari parent row, ya dari baris yang menjadi parent, ya yang menjadi parent. Karena kan tabel agen ini kan tabel parentnya, ya. Nah ini dia nggak bisa di-delete. Kenapa? Karena ada tabel yang berisikan data yang ada di tabel parent. Nah, adanya di sini di tes nih, tuh, ya kan A002. Nah, ada di sini, maka ini nggak bisa dihapus yang A002 di sini, yang di tabel parentnya, ya tabel agen. Tabel parentnya kan tabel parent dari tes itu adalah agen. Karena tabel tes ini, anggaplah ini anaknya, ya ini anaknya, ini orang tuanya agen. Nah, ini tabel anaknya di sini ada A002. Nah, kita nggak bisa hapus yang A002 di tabel orang tuanya. Gitu. Kenapa? Karena ada dia itu berelasi, ya dia itu berelasi. Kalau misalnya kita mau lihat, klik kanan alter table. Nah, di sini kan ada for region key, ya. Nah, for region key ini terbentuk pada saat kita membuat yang tadi skema itu, ya. Skema itu kita buat, maka for region key-nya akan terbentuk. Gitu. Atau kita bikin for region key terlebih dahulu, ya nanti pas saat kita buat skemanya nanti dia akan langsung otomatis terbuat gitu skemanya. Jadi bisa bolak-balik. Nah, di sini ada constraint name. Ini kan nama constraint-nya ya. Nama hubungannya itu tes IBFK1 misalnya. Ini tuh di generate secara otomatis. Bisa nggak kita rubah? Bisa, ya bebas. Kemudian referencing column. Nah, ini adalah yang agent kode. Ya. Nah, kemudian di sini referencing database-nya ya pasti database agen. Kalau misalkan beda database bisa nggak? Bisa, tinggal pilih aja di sini. Jadi dia itu nyarinya ke database yang mana, ke tabel yang mana. Gitu. Ya. Kemudian untuk reference tabelnya, tabel referensinya di mana? Ya. Jadi database agen, tabelnya kan ini. Ya kalau misalnya kita ganti, misalkan database-nya ke apotik, nah, otomatis nanti reference tabelnya juga beda, ya kan? Kita pilih agen, kemudian reference tabelnya pilih yang agen juga. Nah, kemudian reference kolomnya pilih yang agen kode, gitu kan? Karena ini kan primary key-nya agen kode. Nah, di sini ada on update, ada on delete. Jadi ini masih kosong. Nah, dia akan ngapain pada saat di-update dan akan ngapain pada saat di-delete gitu. Ya. Nah, kita report dulu, saya tutup dulu. Jangan saya tutup deh. Kita buka yang agen sekarang. Klik kanan alter table. Nah, kita lihat ya di sini. Nah, di sini kan kosong ya. Jadi yang ada origin key-nya itu kan di sini, yang ada di table test. Kalau table agen dia kan kosong. Dia nggak ada kaitannya dengan yang mana-mana. Kalau kita lihat skema desainernya juga, kita add table seluruhnya. Nah, coba kita lihat tabel agen ya. Nah, ini
Ini nggak ada kemana-mana nih tabel agen nih. Tuh, ya kan? Agen kode ini dia tidak ada apa namanya, tidak ada origin key-nya. Dia tidak ada yang berelasi. Nah, kalau tes ini kan dia ada agen kode ngambil ke sini. Customer ada agen kode ngambil ke sini. Order ada customer kode ngambil ke sini. Nah, kalau agen nggak ada, dia itu berdiri sendiri independen. Ya, untuk field-fieldnya. Dia tidak ada yang dependent. Kemudian, nah di sini ada on update, ada on delete. Jadi kalau pada saat di update, dia ngapain nanti? Ada cascade, ada no action, ada restrict. Ya. Atau misalnya kita pilih set null, on update juga kita pilih yang set null. Misalkan. Kita save, coba kita yes, kita proses, oke. Nah setelah itu kita kembali ke query sini, ya kita hapus nih sekarang yang agen kode 02 A002 kita hapus. Nah ini masih ada error di sini, masih terrestrict ya. Ya cannot delete or update a parent row. Dia tidak bisa hapus ataupun update di parent row, di baris parentnya, orang tuanya. Again, 02. Benar. Kalau hapusnya di sini pasti bisa lah. Hapus ini bisa, hapus ini. Begitu refresh, kok masih nggak bisa dihapus ya? Harusnya dia udah bisa dihapus. Atau jangan-jangan ada yang dipakai di sini. A002, oh iya benar, ada di sini. Ada dipakai di customer, makanya masih belum bisa dihapus. Tapi ini kalau kita hapus dulu, baru dia bisa. Loh, ini dia nggak bisa hapus karena dia berkaitan dengan customer kode C0022. Ini pasti ada di table order ini. C0022. C00. Nah, ada kan? Ini dia. Dia ada di sini. Jadi kalau misalkan mau hapus, ya kita harus hapus dari yang paling akhir, ya. Jadi yang paling akhir harus dari table order dulu. Harus dari table order dulu. Nah, yang C002 ini kita harus hapus. Nah, ini baru bisa kita hapus yang customer sekarang. Yang C022. Nah, ini hapus. Oh, ini masih ada relasinya nih. Memang kepake di mana lagi tuh customer? Coba kita lihat skema desainernya. Customer kode cuma satu doang ya di table order. Oh, jangan-jangan table ordernya ada lebih dari satu lagi. C002-nya. Nah, kan benar. Ada 3 tuh. Ini baru kita hapus sekarang yang di sini. Oke, baru sekarang kita bisa hapus agen yang A0022. Nah, nggak bisa. Ini berarti masih ada nih di sini yang A0022. A002. Nah, ada 2 tuh. Ya. Ada 2 row yang punya agen A002. Saya hapus. Ini dia berkaitan C009 dan C005. Nah, ini ngaruh ke sini ke order yang C009 dan C005. Nah, ini ya C009. Kita hapus. Kita tandai 3 baris ya. Dan C005. Nah, ini cuma 1 baris. Terus, oke sudah selesai. Kita ke customer, kita lihat lagi yang agen kodenya 002 udah cuma 2 ya. Ini harusnya kita bisa hapus nih. Nah, bisa hapus kan? Nah, sekarang baru kita bisa hapus yang ini. Nah, selesai. Bisa dihapus semua.
Nah, ribet ya. Ya karena satu tabelnya itu kan berelasi ya dengan tabel yang lain. Jadi kalau misalkan dia mengandung apa namanya mengandung data yang punya tabel lain, itu dia nggak akan bisa langsung dihapus ya, langsung dari tabel parent itu nggak akan bisa dihapus. Seperti tadi kita mau hapus yang customer ya kan. Nah, tujuan kita itu mau hapus yang tabel agen kode ya, yang kode itu A0002 gitu kan. Nah, di tabel customer itu tadi kan ada A002 ya. Kemudian kita lihat ada 3 baris ya di customer C0002, 03, C005, 09 sama berapa lagi tuh tadi lupa saya. Nah, itu pada saat kita akan hapus nggak bisa nih tabel customer. Kenapa? Karena ternyata si data customer yang akan kita hapus itu dipakai di tabel order gitu. Data customer dipakai tabel order. Maka dengan kata lain kita harus menghapus di tabel yang paling rendah ya. Levelnya itu dia yang paling rendah. Jadi harus dari order dulu dihapus, baru ke customer, naik satu tingkat di atasnya, baru naik lagi satu tingkat di atasnya ke table agen. Nah, seperti itu. Jadi fungsi dari skema designer itu bisa memudahkan kita untuk melihat relasi ya. Jadi ujungnya kemana nih muaranya, gitu loh. Dan pangkalnya itu di mana? Ya, hulunya di mana, hilirnya di mana bisa kita kelihatan. Kayak gitu. Oke, pertanyaan saya, apakah dalam menghapus data yang ada di parents ya, apakah harus selalu menghapus dari tabel anaknya dulu ataukah ada cara lain? Nah, itu yang di pertanyaan ya. Silakan teman-teman cari ya, silakan teman-teman cari bagaimana cara apakah ada cara untuk menghapus ya atau untuk mendelete data atau baris ya row yang ada di tabel parent ya, yang ada di tabel parent. Nah, contohnya ini agen kode ini kan tabel parent ya kan. Saya mau hapus tadi yang A002, tapi kan ternyata ribet harus hapus yang dari customer dulu. Pas mau hapus ke customer ternyata dia relasi ke order, harus hapus yang di order dulu gitu loh. Ya. Setelah ini order dihapus, customer dihapus, pas mau hapus agen kode tetap nggak bisa. Kenapa? Oh, ternyata dia berelasi dengan tabel tes. Nah, ada lagi agen kode di sini, jadi harus dihapus lagi di sini. Setelah semua dihapus, ya, yang ada data yang ada di tabel agen yang akan kita hapus itu, baru ini bisa dihapus. Kayak gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah ada cara lain, ya? Apakah ada cara lain untuk menghapus data yang ada di tabel parent, yang mana tabel parent itu kan berelasi dengan tabel yang lain. Ya, apakah ada cara lain? Nah, jika ada, bagaimana caranya? Nah, itu pertanyaan saya yang harus teman-teman jawab dan cari. Ya, kalau misalkan tidak mencari nanti tidak akan bisa menjawab. Nah, nanti itu ada hubungannya dengan yang on delete dan on cast dengan on update tadi ya pada saat kita bikin yang origin key kayak gitu. Sebetulnya ini kan MySQL itu kan salah satu RDBMS ya. RDBMS itu kan Relational Database Management System. Jadi kan yang namanya database itu kan banyak. Ada database itu ya, database itu ada DBMS, ada yang RDBMS, ada yang non ya, ada yang non relasional gitu. Ini kan salah satunya kan MySQL ya. Nah, yang non relasional itu salah satu contohnya adalah NoSQL. NoSQL ini mau ya. Iya, caranya gimana? Origin key concept caranya gimana? Nanti itu saya jadikan tugas untuk hari ini ya. Udah. Nanti itu jadikan tugas ya, jadikan tugas. Nanti kalian buat tulisan dan juga sertakan contohnya. Ya, kemudian upload di e-learning.
Nah, itu jadi tugas. Nah, karena MySQL salah satu dari RDBMS yang mana relational database management system, nah otomatis berarti dia kan saling berelasi ya. Nah, kelebihannya apa? Kalau kelebihannya kan ya berarti ada relasi gitu ya antar tabel. Antar tabel ada relasi, ada saling keterkaitan dan kita bisa melihat informasi dari tabel lain ya. Kita bisa melihat informasi dari tabel lain atau data dari tabel lain dari tabel parentnya gitu. Tugas dalam satu file PDF, Pak? Iya, dalam file PDF. Ya, dibuat dalam file PDF kemudian kirim di e-learning. Nah, balik lagi ya. Kalau yang NoSQL ya seperti MongoDB ini berbeda cara penggunaannya. Nah, kadang kan kalau misalkan kita mau isi insert row ya, kita mau insert row di apa namanya di MySQL ya, yang mana tabelnya itu ada primary key-nya atau origin key-nya itu kan harus diisi ya, harus kita isi. Kalau ada satu kolom yang terlewat yang tidak diisi, itu nanti tidak akan bisa berjalan. Tidak akan bisa disimpan gitu loh. Nah, tapi kalau yang kalau yang no relational ya, no relational database kayak MongoDB yang MySQL itu dia walaupun ada yang tidak kita isikan, walaupun ada yang tidak kita isikan datanya, itu dia akan tetap masuk gitu. Karena masa bodoh dengan relasi gitu ya. Mau datanya berantakan seberantakan apapun juga dia akan masuk. Kayak gitu ya. Tapi sebetulnya dengan menggunakan relational ini bisa mencegah kita untuk menghapus secara by accident ya. Jadi misalkan nggak sengaja ngapus kode agen gitu kan di tabel master. Ini kan tabel master disebutnya, yang agen ini ya bisa sebut tabel master. Tabel agen ini bisa kemudian misalkan kehapus secara tiba-tiba ya, secara tidak sengaja. Otomatis nanti kan untuk customer yang punya relasi dengan tabel agen itu nanti dia akan kehilangan induknya gitu ya, akan kehilangan induknya, parentnya. Nanti kalau misalkan kita ngambil SQL menggunakan join nanti akan kosong, datanya akan tidak ada gitu loh. Datanya akan kosong. Oke, sekarang kita tutup. Saya tutup. Ini table testnya saya tutup. Ya. Nah, sekarang saya mau bahas tentang hak akses ya. Hak akses atau user privilege. Nah, sadar atau tidak sadar pada saat teman-teman membuat sebuah koneksi ya untuk ke MySQL ya menggunakan SQL Log. Nah, ini kan kita membuat koneksi kan yang hijau ini ya. Kita bikin koneksi baru, create a new connection. Kita bikin new. Nah, kita bikin new, kemudian kita masukkan nama koneksinya apa gitu. Nah, pada saat masukkan nama koneksi, di sini kan ada MySQL host address, ya hostnya berapa, kemudian username. Nah, username kita isi, ya mau apa. Nah, ini kan tergantung dari username default ataupun yang sudah kita buat ya user privilege-nya serta passwordnya. Nah, contoh misalnya kita bikin user privilege. Cara membuat user privilege di SQL gimana? Ini simple sekali ya. Tinggal kita klik ya user manager atau Ctrl U yang gambar orang, atau kita klik di mana ya lupa saya, table gitu ya. Tools ya, tools. Nah, tools user manager. Ya. Tools user manager. Nah, nanti muncul di sini ada jendela user manager ya. Nah, usernya kita bisa lihat di sini, kita buka. Nah, ini adalah user masing-masing masing-masing user yang sudah terdaftar ya. User yang sudah terdaftar ataupun terbuat di MySQL tuh. Admin @localhost, pi @string localhost. Nah, ada pi @localhost, pm @localhost, root @.2.21. Nah, kemudian root @127.0.0.1. Nah, ini tuh 127.0.0.1 ini sama dengan localhost ya.
Itu bahasa lain dari localhost. Kalau .2.21 ini bahasa lain dari string lagi. Yang persen ini tanda wildcard. Ya. Nah, kita bikin new user. Nah, misalkan kita mau bikin usernya itu namanya user 1 misalkan. User 1. Nah, hostnya itu di mana yang bisa mengakses? Ya. Jadi yang menggunakan user 1, ya, user 1 ini bisa digunakan di host mana? Apakah hanya di localhost? Apakah bisa di semua host? Atau di 127 ya, ini sama aja dengan yang localhost ya. Ataukah di yang persen ini ya, tanda wildcard ini berarti di semua host gitu loh. Jadi kalau misalkan tanda persen ini, bentar, yang localhost dulu deh. Nah, localhost ya. Misalkan passwordnya apa? Mau dipakai password nggak? Kalau nggak pakai ya udah nggak usah. Ya, nggak usah pakai password. Jadi udah diemin aja gitu. Nah, di sini ada maximum number of query per hour. Nah, setiap jam itu dia berapa banyak bisa menggunakan query ya, maksimumnya itu loh. Kemudian maksimum number per hour. Nah, jadi update per hour. Jadi setiap jamnya ya dia punya batasan berapa banyak berapa banyak untuk mengupdate ya setiap jamnya itu ya, untuk update, untuk delete. Nah, kalau query kan select ya. Kalau connection per hour, maximum number of connection per hour. Nah, jadi bisa digunakan untuk berapa koneksi nih si user 1 ini dalam 1 jam itu. Dan maximum number of user connection. Nah, ini si user 1 bisa dipakai untuk berapa banyak gitu ya, maksimumnya. Maksimum koneksi. Misalkan user 1 ini hanya bisa dipakai untuk satu ya, berarti satu user itu hanya untuk satu satu device ya, satu device gitu. Jadi kalau misalkan user 1 ini sudah dipakai di laptop kita, nah itu dia nggak bakal bisa dipakai di laptop orang lain kan, untuk user 1 ini gitu. Nah, kalau 0 berarti dia tidak ada limitasi ya, tidak ada limitasi. Nah, bagusnya ini untuk membuat user. Nah, kalau misalkan kita mau aman ya, satu device itu untuk satu user. Nah, itu kita bisa limit untuk maksimum number of user connection-nya, pilih yang satu ya, satu gitu. Kemudian kita tapi untuk sekarang kita nolin aja, kita create. Nah, lalu di sini pada saat kita create user ya, kita akan diarahkan ke grant atau revoke global privilege for this user. Nah, ini kan ada global privilege. Ini ada object level privilege ya. Global privilege. Nah, ini untuk semua ya, untuk semua dalam arti ini di level yang global ya, seperti kita apa namanya di sini ada alter routine, ada create routine, table space, ada grant, ada index, ada insert, ada lock table. Nah, ini di level yang apa namanya, di level yang keseluruhan ya, secara globalnya gitu loh. Untuk administrasi atau untuk pengelolaan MySQL-nya. Nah, kita bisa menurunkan privilege-nya itu ke level yang objek ya. Bahkan bisa per table, mau table apa aja. Ya, misalkan tabelnya table agen, kemudian table apotik. Jadi user 1 itu bisa untuk mengakses database. Sorry, database ya, per database ini. Misalkan untuk bisa mengakses database agen dan database apotik. Ya udah, ini checklist semua, kemudian apotik juga checklist semua. Jadi si user 1 itu nanti bisa mengakses agen dan apotik. Kalau bengkel dia nggak bisa mengakses. Kayak gitu. Nah, ini kalau misalnya di checklist semua, berarti nanti dia bisa mempunyai keistimewaan sesuai dengan yang di checklistnya. Nah, contoh misalnya gini, misalkan saya checklist yang user 1 itu hanya khusus untuk select, misalkan. Nah, ini ya, select. Jadi hanya khusus untuk select. Ya. Hanya untuk select, kemudian kita pilih ya save change. Nah, tapi kan ini di table agen ini kan kita database agen ini kan kita tidak apa spesifik berdasarkan table ya, tidak spesifik berdasarkan table gitu, tapi berdasarkan database. Berarti dengan kata lain nanti semua tabelnya itu terpengaruh ya. Nah, di sini kan select tuh. Ini kita save change. Nah, udah selesai. Ya, user 1 at localhost ini punya privilege ke database agen untuk select. Nah, coba kita tutup. Sekarang kita bikin koneksi baru. Ya, kita bikin koneksi new. Misalkan lokal user 1. Misal ya. Oke. Nah, sini nama username-nya adalah user 1. Passwordnya tadi kosong ya. Kita tes koneksi. Sukses.
Kita connect. Save. Nah, lihat di sini muncul hanya satu buah database. Itu database agen. Ya. Nah, database agen ini kita bisa melihat seluruh tabel yang ada karena kita tadi pilihnya itu kan database-nya bukan tabelnya. Ya, bukan per objeknya tapi per langsung database-nya. Jadi objek yang kita pilih itu adalah database bukan tabelnya. Nah, ini kita bisa select nih. Select bintang from customer. Nah, bisa ya kan? Select bintang from agent. Bisa select bintang from order. Bisa juga. Nah, sekarang coba kita join. Select from where. From-nya itu dari order A, customer B, agent C. Nah, kita gabungin ketiga table. Ya. Where A titik customer kode sama dengan B titik customer kode. Kemudian B titik customer kode sama dengan C titik bukan customer itu customer agen kode ya, agen kode sama dengan C titik agen kode. Nah, kemudian select-nya di sini saya mau pilih yang mulai dari customer dulu, B titik customer name, lalu C titik agen name, kemudian A titik bintang deh, kalau A-nya semua. Eksekusi, error kenapa? You have for the right near B titik agen kode. Oh iya, ini pakai koma sih, N. Nah, ini semua ya. Customer name, Rang Rapa, agen Subaro, order number ini, order number amount sekian. Customer name Holmes, agen name-nya Alex. Istruat, agen name-nya Alex. Ini nomor ordernya dan yang lainnya. Nah, ini select tidak ada masalah. Nah, sekarang coba kita update ya. Kita lihat misalkan yang order. Select bintang from orders. Nah, ini ya, select bintang from orders. Bisa. Sekarang kita coba update order amount yang punya order number ini. Ya. Kita update update orders. Kita set order amount sama dengan misalkan 2000 ya. 2000 where order number sama dengan 200 100. Saya eksekusi. Nah, ini nggak bisa. Keterangannya update command denied to user 1 at localhost for table order. Jadi dia nggak bisa dijalankan ya. Query ini tidak bisa dijalankan, perintah ini tidak bisa dijalankan karena update command-nya itu denied atau ditolak untuk user 1 ya. Yang ada di localhost itu ditolak ya untuk table order. Ini nggak bisa. Nah, bisa nggak untuk table agent, bisa nggak table agent? Nah, coba kita tes ya. Select bintang from agents. Sekarang kita update ya, update agents set misalkan commission sama dengan 0,15. Nah, where agen kode sama dengan A001. Ya, saya eksekusi. Nah, dia sama. Update command denied. Tuh, ya. Ini query-nya. Nah, ini keterangan errornya. Dia nggak bisa. Kalau delete bisa nggak? Jadi walaupun di beda tabel tadi ya. Ya, kalau ini kan tadi kan dia nggak bisa di table order. Nah, ini nggak bisa di table again, gitu kan. Nah, kalau bisa update gimana? Coba kita tes. Delete. Delete against. Delete from against. Where agen kodenya. Ini saya copy aja deh, biar nggak capek. Nah, saya eksekusi. Nah, ini pun sama. Jadi delete command denied. Ya, jadi update dan delete nggak bisa. Tapi select tadi masih
Bisa. Nah, bisa nggak kita buka ini user manager? Nah, buka user manager pun juga tidak bisa. Tools user manager. Tuh, ya. Select command deny to user 1 add localhost portable user. Nah, dia nggak bisa karena masalah privilege, ya dia nggak bisa. Jadi yang bisa itu yang koneksi di sini yang pakai root, ya. Ini kan kita bisa buka tuh. Kalau yang ini tab yang ini local user 1 ini kan dia menggunakan user 1 dia nggak bisa. Kenapa? Coba kita lihat usernya di sini tadi. Yang user 1 pilih yang user 1. Nah, ini kita lihat tabel agen. Nah, di sini dia hanya bisa select. Terus nggak bisa buka user tadi ya, nggak bisa buka user manager karena grandnya tidak dicentang. Nah, grand ini tidak dicentang. Kalau ini grandnya dicentang, nanti dia bisa buka. Harusnya dia bisa buka. Ini coba kita, oh jangan cancel. Kita yang lain aja. Nah tadi user 1 agen. Misalkan update, kita izinkan update dulu ya. Save, kita close. Nah, sekarang ini coba kita tes update order. Nah yang awalnya ini 1000 kita rubah jadi 2000. Nah ini harus kita tutup dulu kayaknya. Connection dari refresh dulu. Tapi sebelum itu kita copy dulu ini, kemudian kita tutup. No. Kita sambungkan lagi menggunakan yang user 1 connect. Oke ya. Select masih bisa, order masih bisa. Kita sekarang update order 1000 jadi 2000. Nah, satu row affected. Select item from order, nah, jadi 2000. Update sekarang bisa. Nah, sekarang yang agen, coba kita lihat. Ya. Select bintang from agen, nah kita ganti komisinya jadi 0,15 yang ini ya. Yang agen kodenya A001, komisinya kita ganti jadi A jadi 015. Kita eksekusi, nah bisa. Coba kita cek. Oke, 015. Nah, sekarang kita delete agents ya, yang agen kodenya A001. Delete. Nah, delete masih nggak bisa. Ya. Karena dia belum diberikan hak akses. Kita lihat di sini untuk yang user 1 agen hanya select dan update. Nah, misalnya user 1 itu dia bisa hapus tapi hanya di tabel order. Delete. Kita save change, kita close. Ini kita tutup dulu, kita buka lagi ya. Kita buka lagi, jadi agar refresh. Nah, ini ya. Select again. Update again. Kalau update masih bisa ya, coba kita ganti 0,14. Oke, nah sekarang kita delete again. Nah, ini nggak bisa, kenapa? Karena di tabel agen. Nah, sekarang coba kita di tabel order. Karena tadi kan statusnya di tabel order. Ya. Yang tabel order, nah ini aja nih. Kita hapus yang ID-nya yang ini ya, yang pertama 200 100. Coba kita hapus. Saya copy. Delete from orders where order number sama dengan Nah, bisa ya. Jadi untuk table order dia bisa, tapi untuk table yang lain dia nggak bisa. Tuh. Ya, kalau table order tadi dia bisa. Nah, ini ya. Jadi kesimpulannya user manager ya ini untuk memberikan hak akses atau user privilege ya. Levelnya pun bisa di level global ataupun di level objek ya, di level objek. Objeknya bisa per database atau bisa per table gitu. Kemudian kalau misalkan kita lihat kita bikin user baru ya.
Ini kan tadi user 1 itu kan dia hanya khusus untuk di localhost. Ya, kita klik user 1 di sini. Ini kan keterangannya ya, edit username. Nah, ini passwordnya meskipun kosong, tapi di sini muncul nih bintang-bintang tuh. Tapi padahal kan kosong ya. Jadi ini untuk menyamarkan. Jadi agar tidak diketahui oleh orang lain. Ini loh hostnya, itu adalah local host. Nah, jadi kalau misalkan kita ada device yang berbeda, ya, misalkan ini kan saya aksesnya kan pakai laptop, ya. Kemudian saya punya komputer, yang mana komputer saya ini dengan laptop itu terhubung dalam satu jaringan. Nah, database-nya ada di satu tempat di laptop misalkan. Nah, kita bikin user baru, ya, kita persiapkan user baru, namanya misalkan user user online misalkan, ya, atau user guest misalkan, user tamu. Nah, ini hostnya kita pilih yang persen, ya, kita create, kemudian kita taruh di bengkel. Dia hanya khusus untuk select, ya, jadi dia hanya khusus untuk melihat aja. Kalau update dia nggak bisa, delete dia nggak bisa, apalagi untuk merubah si struktur tabelnya ya, seperti alter atau alter rutin untuk fungsi, kemudian create, membuat fungsi baru, dia nggak bisa. Jadi cuma bisa tok select aja nih. Kita save change, kemudian kita close. Nah, nanti kita bisa akses, ya, database agen itu di komputer lain, ya, dengan user yang tadi, ya. Jadi tinggal kita bikin user, misalkan ini komputer lain ya, bukan laptop saya ini, misalkan komputer lain. User guest misalkan, ya, atau DB di laptop misalkan, ya, DB laptop misalkan, ya, begitu. Host address-nya di mana? Misalkan host address-nya itu laptop saya itu namanya misalnya Habibie PC misalkan, ya. Untuk melihat host address kan tinggal buka command prompt, ketik UMI kan gitu. Nah, ada rhabie-pco rhabie PC. Sorry. Ini rhabie PC, ya, host address-nya. Username-nya, nah, username-nya kita ganti jadi yang tadi, guys online. Nah, itu passwordnya kosong. Kalau udah tinggal tes koneksi. Nah, udah gitu oke. Ya. Kok guys online sih? User guys ya tadi ya. User guys. Nah, koneksi successful. Nah, ya. Jadi MySQL host address-nya Habibie PC berarti kan laptop saya nih, ya. Username-nya user guys. Tes koneksi sukses, udah connect. Save. Nah, muncullah dia. Ya. Dia hanya bisa melihat, tidak bisa menghapus ataupun mengupdate. Misalkan kita ganti di sini agen order misalkan. Sini ganti amount-nya misalkan jadi 2.500. Nah, ini kita save, ini nggak akan bisa. Ya. Update comment deny. To user guest add. Nah, ini jadi IP address belakangnya. Ya, jadi bukan add string lagi, tapi jadi IP address tuh. IP address-nya IPv6. Jadi kalau misalkan kita aksesnya di di laptop, di komputer lain, nanti add-nya ini jadi add otomatis IP, ya. Itu. Ini kan tanda persen itu kan tanda wildcard ya, atau tanda karakter liar. Semua bisa masuk. Oke, saya mau berikan kesempatan untuk diskusi, mungkin teman-teman ada yang mau diskusikan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Mungkin yang tadi yang skema MySQL skema tuh bisa diulang sedikit Pak, dirangkum sedikit. Oke. Kita lebih enaknya kita bikin tabel baru aja ya. Ini saya hapus dulu, sebentar, saya normalin dulu biar enak. Ribet kebanyakan koneksi. Oke, ini aja. Nah, misalkan saya bikin database baru aja. Saya bikin database baru, apa ya nama database-nya?
Nama database-nya misalkan skema ya. Database skema. Nah, kemudian kita bikin table baru. Engine-nya InnoDB. Nah, misalkan tabelnya itu nama tabelnya table 1. Jangan table 1 deh. Users. Nah, ID users. Data tipenya misalkan misalkan di sini ada 10 dia primary key, kemudian nama user ya, username. Ini jangan users di ID user. Ini varchar ini 30 not null. Kemudian di sini user font misalkan. Ini lebih enak ini. Terakhir misalkan is active. Kemudian true. Oke. Kita save. Kita bikin table baru. Setelah table users, di sini ada table tadi misalkan orders ya. Orders. Engine-nya InnoDB. Column name-nya di sini ada ID order. ID order varchar 10. Kemudian ada ID user varchar 10. Kemudian ada amount misalkan ya. Varchar 10. Amount itu jangan varchar tapi float. Double ya, double. Kok float sih? Not null, defaultnya null. Oke, kemudian kita save. No. Nah, ini for region key-nya kita masukkan. ID user kita masukkan ke table user. ID user. Oke, save. Nah, selesai. Ya, kalau misalnya kita lihat, kita refresh. Nah, ini udah kelihatan tuh ada region key-nya di sini. Kalau untuk user kan nggak ada. Ya. Nah, ini dia mul. Nah, sekarang kalau misalnya kita bikin skema, new schema, file new schema designer. Nah, ini kita tambahkan table, semuanya kita masukin ke sini, yang table skema, itu akan secara otomatis muncul relasinya. Nah, kenapa bisa secara otomatis muncul relasinya? Karena kita langsung, pada saat kita membuat database, kita langsung mengatur untuk for region key-nya tadi ya. Kita atur for region key-nya. Maka pada saat kita buat skema, dia akan secara otomatis mencari ini relasinya kemana gitu, dan akan menggambarkan secara visual di sini. Seperti itu. Kalau misalkan belum gimana, ya udah kita bikin sendiri di sini ya. Misalkan ini kita alter dulu, kita hapus dulu ya for region key-nya yang ini kita hapus. Yes, kita save. Oke, kita refresh. Oke. Nah, ya udah nggak ada mulnya sekarang. Ya. Walaupun di sini masih mul, tapi di sininya nggak ada nih. ID user, indexing, nah ini dia, ya, kita hapus indexingnya. Info, refresh, oke, mulnya hilang. Nah, misalnya kita bikinnya seperti ini, ya. Nah, sekarang kita buat skema designer. Nah, ini ya, new schema designer. Kita masukin add table semuanya. Nah, ini kan dia belum ada, ya kan? Dia belum ada relasinya. Nah, karena kita belum atur relasinya pada saat kita bikin database tadi, bikin table. Nah, sekarang kita atur aja dari sini. Nah, tinggal kita tarik dari si table child ke table parent. Nah, jadi ID user ini dia ngelihatnya ke mana? Dia itu ngelihatnya ke induk yang ada di table user sini.
tinggal kita tarik ya. Cuman biasanya tadi suka ada bug ya di SQL Log-nya. Jadi daripada takut error ya, takut muter tiba-tiba hilang. Nah ini hilang nih nanti nih, ngebug nih. Nah kan ngebug kan. Nah, jadi daripada kayak gitu, mending kita klik aja nih relationship atau version key. Nah kita ambil reference kolomnya itu adalah ID user. Ya, jadi dia ngelihatnya itu ke table user, yang mana kolomnya pun juga adalah ID user. Bisa nggak kolomnya beda? Ya, referencing kolom dengan referensi kolomnya beda. Nah, bisa aja, nggak masalah. Kita save tuh. Ya. Misalkan kita rubah nih, ya. Kita rubah, misalkan namanya ini bukan ID user, tapi user number misalkan. User number. Bisa nggak? Ya bisa aja. Kita save. Tuh, user number relasinya ke ID user. Ya bisa aja, nggak masalah. Walaupun namanya berbeda. Ya, walaupun namanya berbeda. Tinggal pengaturan di sini aja, referensi kolomnya yang mana, user number. Masuknya kemana, ke table user, kemudian ke kolom yang mana, kayak ke ID user. Gitu, save. Nanti dia langsung otomatis bikin relasinya. Kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang tanyakan? Cukup, Pak. Terima kasih, Cukup ya? Pak. Oke, sama-sama. Semoga bisa mencerahkan. Nah, ini saya sampaikan kepada teman-teman semua karena kebenaran saya lagi ada project gitu kan, jadi saya keinget gitu. Oh iya benar skema nih, nah, ini penting nih harus disampaikan gitu. Jadi agar nanti pada saat teman-teman semua terjun ya ke dunia real gitu, punya klien, nah itu jangan lupa bikin bikin sistem harus ada dokumentasi ya. Repot kalau nggak ada dokumentasi soalnya. Ya gitu. Terus saya mikir biar cepat gimana ya enaknya gitu. Ternyata oh iya lupa, SQL Log juga punya sebuah utilitas ya, yang namanya itu dia skema designer gitu. Ini skema designer. Jadi bisa langsung kelihatan antar relasinya. Tadinya saya pakai star UML, tapi pas pakai star UML, capek amat. Terus saya ini bikin lagi dari awal gitu. Saya lihat di SQL Log, oh iya ternyata ada di SQL Log juga skema designer namanya. Gitu. Oke, tidak ditanyakan. Saya absen ya. Sebentar ya. Saya akan absen terlebih dahulu. Kita mulai dari yang pertama SI dulu. Agnesta. Agnesta Yulita. Hadirkah? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Al-Fatah Wibisono. Nggak ada ya. Hadir, Pak, di chat. Oh. Wah. Hadir. Alisa Nur Hafsah. Hadir, Pak. Amanda Mahardika. Hadir, Pak. Andrian Marcelino. Hadir, Pak. Aulia Fitri Madani. Aulia. Di sininya ada, lagi ini kali dia lagi kerja kali ya. Kristal Aristika. Hadir, Pak. Hadir. Delia Mutia. Hadir, Pak. Fania Ayu Putri. Fania hadir. Jalu Arya Nugroho. Hadir, Pak. Hadir. Oke, hadir. Nah, ini Mas Jalu kan belum presentasi UTS-nya ya. Nanti minggu depan terakhir ya Mas Jalu ya.
Ya Pak, siapa? Oke. Lukman Nur Lazuardi. Hadir, Pak. Di Maulana Yusuf. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Hikmal. Hikmal. Raono. Nova Andriana. Raono. Putri Awalia. Hadir, Pak. Oke. Wahyudi Hafid. Wahyudi. Raono. Widuri Husnul. Hadir, Pak. Oke. Yuni Hapsari. Oke. Ya, ada yang belum kepanggil dari SI? Aulia hadir, Pak. Siapa? Aulia. Aulia siapa? Aulia Fitri. Iya. Oh iya, udah hadir kok. Oh ya udah. Iya. Makasih, Pak. Oke. Aulia sudah hadir tadi ya. Oke, selanjutnya kelas TI. Mulai dari Ahmad Hidayat. Hadir, Pak. Hadir. Fazri Ardi. Fazri Ardi, nggak ada. Oh no. Josafat Pascal. Hadir. Muhammad Iqbal Rahman. Raono. Monica Carla. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Calvin Effendi. Enggak ada, Pak. Raono. Muhammad Rabani. Rabani? Enggak ada. Tumben. Padma, Padma udah sore ya. Prasetya. Hikmal hadir, Hikmal. Hikmal. Oh, Hikmal di TI ya, di SI ya tadi. Aduh. Hikmal. Mana Hikmal? Muhammad Hikmal Irfan Syah. Oke. Yang dari TI udah cukup ya, nggak ada lagi ya. Yang dari TI, dari SI tadi udah ya, Hikmal tadi. Terus sekarang kita balik lagi ke yang TI. Rabani nggak ada, Padma udah pindah. Prasetya Adi sekarang. Prasetya Adi nggak ada ya? Pak Muhammad Rabani hadir, Pak. Muhammad Rabani hadir. Oh iya, tadi dipanggil-panggil. Tinggal Putri Meliana Sari. Hadir, Pak. Oh, pantas agak sewa. Ternyata bagian Putri ya. Rafifah Adila. Hadir, Pak. Hadir. Salahuddin Abdul Aziz. Hadir, Pak. Hadir. Siti Nadia terakhir nih. Nadia Siti nggak ada. Wis Rano. Oke, berarti tugas teman-teman semua ya, silahkan buat apa namanya, buat yang tadi tuh cara untuk menghapus ya, menghapus data parent ya, data yang ada di parent untuk tabel yang berelasi gitu. Ada atau tidak caranya? Kalau ada, bagaimana caranya? Ya, jadi kalau misalnya pertanyaan bagaimana caranya, berarti teman-teman harus menjelaskan ya, buat deskripsinya gitu loh. Bagaimana caranya? Sertakan contohnya aja gitu biar simpel. Oke. Nanti tugasnya silakan upload di e-learning ya, ITTS. Baik, sebelum saya
akhiri, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan? Pak, itu tugasnya deadline-nya kapan ya, Pak? Deadline-nya UAS. UAS ya, Pak? Deadline-nya sebelum UAS ya. Jadi biar teman-teman semua bisa fokus mengerjakan UAS. Jadi deadline-nya sebelum UAS. Semua tugas yang punya saya itu deadline-nya sebelum UAS. Gitu. Oke. Cukup ya? Saya rasa sudah cukup. Jadi kita akhiri saja. Jika tidak ada yang didiskusikan, tidak ada yang tanyakan, kita akhiri saja. Untuk yang tadi tugasnya yang belum presentasi, minggu depan itu batas terakhir. Ya, lewat dari minggu depan ya udah kita lewat. Nggak ada siaran ulang lagi. Dan kalau ada yang tidak bisa presentasi, ya karena alasan-alasan segala macam lah, bikin video aja. Ya, bikin video sendiri sedang menjelaskan atau sedang presentasi terkait dengan UTS yang kemarin. Nah, kemudian videonya diupload di YouTube, lalu linknya itu silahkan kirim ke saya melalui Japri. Ya, melalui Japri, nggak masalah. Oke, saya akhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Tetap semangat ya dalam mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang, Pak. Terima kasih, Bapak.